Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nanda Audia MM sebagai dosen mengampu mata kuliah Ekonomi Wajariyah. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa bertemu pada pertemuan hari ini. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelum izin memperkenalkan diri, nama saya Novita Priyandewi. Saya sebagai moderator dan saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu yang pertama Rangga Dipta Cahya, 2 Mia Luciana, dan 3 Andrian Jaya Kusuma. Adapun materi yang akan kami bahas pada hari ini adalah organisasi perusahaan. Baik, untuk membersihkan waktu, saya persilakan untuk materi pertama menjelaskan. Kepada Rangga Dipta, saya persilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membacakan materi pertama, yaitu tentang metode pengadaan masukan. Metode pengadaan masukan terdiri dari 3 hal, yaitu ada pengadaan pembelian input menggunakan spot exchange, lalu ada input yang diperoleh dengan adanya kontrak, lalu yang ketiga ada menghasilkan input internal. Nah, yang pertama ini adalah pembelian input menggunakan spot exchange. Spot exchange itu sendiri adalah suatu hubungan informal atau antara pembeli dan penjual di mana tidak satupun pihak berkewajiban untuk memenuhi syarat khusus dalam pertukarannya. Lalu metode ini akan digunakan untuk input-input yang standar yang dapat dibeli dari salah satu pemasok yang ada. Nah, yang kedua ada input yang diperoleh dengan adanya kontrak. Nah, yang dimaksud kontrak di sini adalah suatu hubungan informal antara pembeli dan penjual di mana tidak satupun pihak berkewajiban untuk memenuhi syarat khusus dalam pertukarannya. Lalu yang ketiga itu ada menghasilkan input internal. Metode ini mempertimbangkan perusahaan akan kehilangan keuntungannya apabila input dibeli dari pemasok independen. Nah, lalu ada membeli masukan dengan menggunakan bursa spot. Pasar spot atau spot exchange terjadi ketika pembeli dan penjual dari suatu masukan bertemu, bertransaksi, dan kemudian berpisah. Dengan pasar spot, pembeli dan penjual dapat bertransaksi bahkan tanpa mengetahui nama satu sama lain, dan tidak ada hubungan formal atau hukum antara pembeli dan penjual itu sendiri. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Rangga Dipta Cahya yang sudah memaparkan materi yang pertama. Materi yang kedua akan dipaparkan oleh Andrian Jaya Kusuma. Kepada Andrian, saya persilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Rangga Dipta Cahya, memperoleh masukan melalui sebuah kontrak. Kontrak adalah dokumen hukum yang menciptakan hubungan panjang antara pembeli tertentu dan penjual. Kontrak menentukan kondisi yang mana mereka setuju untuk bertransaksi selama jangka waktu tertentu. Kemudian yang kedua, menghasilkan masukan secara internal. Seorang manajer dapat memilih untuk menghasilkan masukan yang dibutuhkan untuk produksi dalam perusahaan sendiri secara internal. Contohnya, manajer dari perusahaan sewa mobil bergabung dengan perusahaan luar secara keseluruhan. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu biaya transaksi. Biaya transaksi adalah biaya yang harus dibayar bisnis setiap kali memproses pembayaran elektronik untuk transaksi pelanggan. Biaya transaksi bervariasi antara penyedia layanan. Biasanya dikenakan biaya kepada pembisnis dari 0,5% hingga 5% dari jumlah transaksi ditambah biaya tetap tertentu. Untuk Muhammad Andrian Kusuma yang telah memaparkan materi yang kedua, selanjutnya materi terakhir yang akan dipaparkan oleh Mia Luciana. Kepada Mia Luciana, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Andrian. Kehususan lokasi terjadi ketika pembeli dan penjual suatu masukan harus menempatkan pabriknya dekat satu sama lain agar dapat bertransaksi. Kehususan aset fisik merujuk pada suatu situasi yang mana peralatan modal yang dibutuhkan untuk memproduksi masukan didesain untuk memenuhi kebutuhan pembeli tertentu dan tidak dapat dengan siap diadaptasikan untuk menghasilkan masukan yang dibutuhkan pembeli lainnya. Selanjutnya, aset yang didedikasikan. Aset adalah sebuah sumber daya yang dimiliki seorang pemilik usaha
atau perusahaan yang diharapkan bisa menghasilkan pemasukan untuk bisnis ke depannya. Di dalam akuntansi, aset juga kerap dikenal sebagai harta milik perusahaan atau juga aktiva. Karena aset merupakan harta yang dipunyai sebuah perusahaan, maka harus dimasukkan ke dalam saldo debit bukan kredit. Selanjutnya, modal manusia. Modal manusia adalah faktor yang sangat penting dalam menentukan produktivitas suatu perekonomian. Berbeda kualitas modal manusia yang berbeda diyakini dapat menyebabkan dua perekonomian yang memiliki jumlah tenaga kerja, modal fisik, sumber daya alam, dan teknologi yang identik menghasilkan output yang dimana modal manusia adalah dimensi kualitatif dari sumber daya manusia. Dimensi kualitatif dari sumber daya manusia seperti keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh seorang akan memengaruhi kemampuan. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk yang listener setelah pemaparan materi terakhir. Di sini saya akan menutup presentasi pada hari ini. Saya sebagai moderator dan saya mewakili anggota kelompok saya minta maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Karena Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.